Jadi sebelum aku membahas toxic relationship, aku harus cek dulu nih, akunya udah clean belum nih atau masih toxic juga. Karena selama aku masih toxic, aku akan attract another toxic man. Jadi kalau memang ingin merubah pola, kita merubah diri gitu ya. Nah, sebenarnya aku mau ajak diri aku sendiri dan teman-teman untuk lebih sering menggunakan kalimat aktif. Contohnya, aku ikut berkontribusi sehingga akhirnya aku ketemu dengan mungkin laki-laki yang ghosting. Dan itu akan membuat kita lebih powerful sih dibanding kita kayak playing victim. Jadi prosesnya perlu dilatih. Ternyata love and dating it's a skill, dan di sekolah kita nggak dibekalin. Trial and error kan? Iya. Benar. Hai teman kunci, ketemu lagi dengan saya Bunga di Cerita Kunci. Kali ini aku udah ditemani oleh sosok perempuan yang piawai banget di bidang tulis-menulis dan juga aktif di berbagai bidang yang kreatif. Kita sapa yuk. Hai Kak Maya. Hai Kak Bunga. Apa kabarnya nih? Baik banget. Baik ya. Nah teman-teman kunci, jadi Kak Maya ini dia adalah lulusan dari kelas Kaizen Writing bareng Dewi Lestari ya. Betul. Nah, ternyata Kak Maya ini udah mengeluarkan satu buku yang judulnya itu apa Kak Maya? 31 Guys, 31 Lessons. Waduh, penasaran kan? Aku juga penasaran, apa sih itu ceritanya tentang apa? Jadi buku ini sebenarnya adalah kumpulan kisah-kisah aku, urusan percintaan. Aku bawa bukunya nih buat Kak Bunga. Nah ini, nanti Kak Bunga silakan dibaca-baca. Nanti akan aku pelajari ya guys, supaya aku semakin mahir ya kan. Iya, sudah. Jadi 31 Guys, 31 Lessons itu intinya buku untuk membahas percintaan, dan bukunya dalam bahasa Inggris dan ringan banget bukunya. Isinya kumpulan cerita-cerita pribadi aku dan juga teman-teman perempuan, dan juga ada teman laki-laki yang cerita tentang cinta. Tentang percintaan dia gitu. Oke. Apakah di sini ada tips-tips gitu juga atau? Iya, ada. Tapi di buku ini aku nggak kasih teori ya, tapi lebih menceritakan apa yang sudah aku lakukan. Jadi tipsnya memang ada sih, tapi yang aku praktekkan gitu. Oke. Nah, mewakili teman-teman kunci gitu ya yang wondering why 31 guys gitu. Apa ini maksudnya? Apakah ini adalah representatif dari sorry ya Mbak Maya. Mungkin representatif dari mantan kamu jumlahnya atau gimana? Iya, itu pertanyaan yang selalu muncul gitu. Wah, ada 31 mantan kamu gitu ya. Biasanya jawaban aku adalah sebenarnya lebih. Tapi nggak mungkin dong semuanya ditulis, nggak selesai-selesai bukunya. Jadi awalnya buku ini judulnya itu sebenarnya 31 Guys, 31 Lessons in My 31. Tapi karena kepanjangan dipotong, jadi waktu itu aku usianya 31. Dan di usia itu, setelah aku totalin, udah pernah deket dengan 31 laki-laki yang berbeda. Dan masih struggle saat itu ya. Bahkan udah punya 31 studi case saja ini ya. Benar-benar. Jadi tuh udah melanglang buana ya. Jadi ibarat tuh segala tipe cowok tuh udah pernah aku dekat gitu ya. Tapi kok nggak ketemu ya, mana ya yang cocok gitu, soulmate-nya mana gitu. Waduh, kok bisa sampai 31? Iya. Ketemunya di mana ya? Macem-macem, ada yang ketemu di jalanan juga ada. Dikenalin temen udah nggak kehitung gitu kan. Jadi itu ya itu judulnya memang tentang 31 Guys, tapi sebenarnya nggak semua soal cowok aku juga sih. Iya, tapi banyak cerita lucu di buku ini. Dan nanti kalau teman-teman misalkan lihat ya, ada cerita juga bahwa cowok itu nggak selalu jadi prioritas kita sebagai dalam hidup, harusnya. Iya. Nanti aku nggak kasih bocoran deh ya. Di bagian akhir ada yang kesadaran aku itu justru makin di bagian akhir itu makin sadar, wah ternyata selama ini hidup aku tuh cuma mikirnya cari jodoh mulu ya. Penting banget ya hidup saya ya. Maksudnya nyarinya cinta mulu. Fokusnya gitu ya. Iya. Dan semakin mengejar semakin nggak dapet. Dan akhirnya aku menyadari yang ngalamin seperti ini sebenarnya bukan hanya aku nih. Dan buku ini sebenarnya mengajak teman-teman dan khususnya aku sendiri. Buku ini selalu jadi reminder buat aku sih. Setiap kali udah mulai lupa ya, sebenarnya apa sih yang penting dalam hidup.
terus mulai kalau dulu mulai jadi bucin, mulai wah ngejar-ngejar pasangan lagi yang lawan jenis. Nah, aku segera baca buku ini sebagai reminder. Dan intinya buku ini justru bukan soal cara mencari jodoh. Jadi bukunya kesannya kayak tips strategi mencari pacar gitu ya. Tapi sebenarnya buku ini justru di bagian pembukaannya aku udah cerita bahwa menjadi single itu bukan kutukan gitu ya. Nggak usah merasa hidup saya tuh miserable banget ya. Karena kok yang lain sudah berpasangan. Kok kita belum Iya, gitu. dan aku sudah melewati fase itu, being single, dan betapa beratnya untuk menerima diri ya waktu itu ketika masih single. Dan I shared in this book, dan hopefully buku ini justru mengajak kita semua untuk mencintai diri kita. Punya pacar atau enggak, baru putus atau misalnya udah cerai, udah nikah atau belum. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi membuka mata bahwa being single is not bad at all ya. Yes, it's not a curse. Nah, ngomongin cinta gitu ya, itu kan pasti topik yang bikin nagih gitu ya. Nah, buat kamu topik cinta itu gimana? Serukah atau gimana? Iya, wah, topik cinta tuh selalu jadi topik yang langsung membuat kita langsung akrab ya, bahkan dengan orang yang baru kita kenal gitu kan. Nah, aku merasa seperti ini sih, waktu kira-kira usia 20-an, 30-an, aku suka banget membahas cinta. Aku suka semua film-film cinta, drama-drama cinta. Dan setiap kali ngobrol, khususnya sama teman-teman perempuan, itu selalu bahasnya cinta kan. Dan pertanyaannya selalu sama, lagi deket sama siapa nih Mai? Siapa gebetan? Nah, tapi setelah aku review, setiap kali ketemu teman perempuan, kenapa bahasnya cinta alias bahas cowok mulu nih. Dan bahasnya cerita-cerita sedih. Dan itu juga yang menjadi sebab aku rasa kenapa aku lumayan lama stucknya ya dalam percintaan. Kenapa? Ngebahasnya topik cinta mulu. Nah akhirnya sebenarnya pas pandemi sih. Pas pandemi itu menurut aku berkah banget ya. Karena di saat itu aku benar-benar semacam terisolasi. Kita semua terisolasi ya. Dan itu justru menjadi kesempatan buat aku mendengar suaraku sendiri. Selama ini ketika bahas cinta, itu selalu kan diskusi kan. Dulu itu aku diskusi, aku punya sekitar 30-an teman perempuan yang deket. Teman aku banyak, tapi memang macam-macam. Dan hampir semuanya itu yang mengalami kegagalan cinta. Atau sesama single. Ya, dan korban-korban kekerasan, karena juga aku sempat setelah nulis buku ini, aku banyak diajak kegiatan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, tapi di sana yang dibahas itu isu-isu kekerasan mulu, Kak. Dan buat aku tuh kayak, wah, kok kalau dari ruangan kita selalu punya perasaan perempuan adalah korban. Kasihan banget ya kita sampai dibikin kementeriannya loh, sampai saking banyak kasus kekerasan. Nah, pas pandemi itu aku memutuskan, aduh, kayaknya aku nggak mau lagi nih bahas seperti ini. Aku sempat menghindari beberapa orang yang hanya nanyanya itu terus. Udah punya pacar belum? Lagi dekat sama siapa? Nah, bosan kan Kak maksudnya? Maksudnya apa hidup kita nggak ada yang lain gitu kan? Nah, waktu pandemi aku lebih banyak introspeksi diri dan itu adalah justru titik balik aku sih sampai akhirnya aku menemukan sebenarnya aku tuh seperti apa sih yang aku butuhkan? Aku tuh karakternya seperti gimana sih? Itu sih Kak. Jadi kamu lebih bertanya sama diri kamu gitu. Betul. Ya, lebih memperhatikan gitu ya. Iya, jadi topik cinta yang tadinya ngebahas cinta-cinta yang sedih, broken heart gitu ya. Aku ganti cinta yang pulang ke diri sendiri sebenarnya. Bagaimana mencintai diri kita, walaupun kita mungkin kondisinya belum seideal yang lain. Iya. Iya sih, tapi emang terkadang nih kalau aku baca-baca di Instagram gitu ya, emang kadang tuh roots-nya ketika kita terjebak di toxic relationship lah ya mungkin istilahnya tuh, emang mungkin karena kita nggak mengenali diri kita gitu nggak sih Mbak? Iya ya, jadi ini memang jadi tren ya, sekarang kita sering ngomong toxic relationship. Nah sebenarnya di buku aku waktu 2015 aku juga sudah membahas tentang toxic relationship karena aku pun pernah mengalami. Dan setelah aku melewati berapa tahun ya, aku menyadari ya, kenapa aku bisa ada di toxic relationship. Sebenarnya aku juga ikut berkontribusi. Jadi kalau aku bisa dapat satu orang partner yang toxic, itu sebenarnya tanda bahwa aku juga punya potensi toxic.
Karena kalau akunya udah nggak toxic nih, jadi akunya udah benar-benar clean banget ya, udah positif, vibrasinya udah oke banget, aku tuh nggak akan tertarik gitu sebenarnya dengan kandidat-kandidat yang toxic gitu kan. Jadi sebenarnya namanya nggak toxic relationship. Jadi ada 2 orang. Nah, tapi kan kita sering playing victim kan, dan itu yang sering aku jalani juga for many years. Jadi kita ada istilah kayak man bashing tuh, jadi seolah-olah semua cowok tuh gak bener ya. Itu cowok ghosting, itu cowok PHP, palsu, pembohong gitu kan. Itu sering aku bahas. Dan belakangan aku sadar, oh ternyata ada something nih dengan diri aku karena polanya berulang. Jadi sebelum aku membahas toxic relationship, aku harus cek dulu nih, akunya udah clean belum nih atau masih toxic juga. Karena selama aku masih toxic, aku akan attract another toxic man. Jadi kalau memang ingin merubah pola, kita merubah diri gitu ya? Iya benar, karena kuncinya tuh kita tuh harus sering menggunakan kalimat aktif ya. Jadi yang tadi aku sempat bahas ya, kalau dulu kan aku sering gini ya, kok tuh cowok, aku kok di PHP-in, aku kok di ghosting. Nah sebenarnya aku mau ajak diri aku sendiri dan teman-teman untuk lebih sering menggunakan kalimat aktif. Contohnya, aku ikut berkontribusi sehingga akhirnya aku ketemu dengan mungkin laki-laki yang ghosting. Dan itu akan membuat kita lebih powerful sih dibanding kita kayak playing victim. Apalagi kalau lagi dating ya, PDKT, nggak jelas kan. Aduh kok nih cowok nggak kirim WhatsApp lagi ya? Kok nggak nanyain kabar lagi ya? Apa yang salah ya dari diri saya ya? Itu kan lebih kayak pasif kan, kita nungguin kan, kita kayak nunggu dijemput gitu, karena kita udah terbiasa dengan cerita-cerita Cinderella kan, kita dijemput, di provide, betul, ditolong. Jadi kita selalu menunggu ada hero. Nah akhirnya kita perlu ganti bahwa, jadi kalau di PDKT ya, dating ya, ini aku cerita sedikit, kalau misalkan dulu aku nungguin terus nih cowok mau gak ya sama gue gitu kan. Nah perlu kita puter haluan. Oke, sama seperti kalau kita sebagai seorang CEO, kita akan memilih satu kandidat misalkan senior manager yang memenuhi kriteria kan. Jadi kalau si kandidat manager ini 2 minggu nggak muncul, berarti dia nggak mau posisi ini. Sama seperti kita, kalau ada kandidat gebetan kita selama 2 minggu menghilang, kita adalah CEO-nya gitu. Jadi kita harus tahu, ini nggak masuk nih. Dia kena SP nih. Ya nggak masuk, nggak nongol gitu kan. Nggak jelas. Ada kandidat lain yang lebih oke. Nah itu rasanya sih lebih aktif. Tapi Kak Bunga, prosesnya itu nggak mudah juga ya. Jadi prosesnya perlu dilatih. Ternyata love and dating it's a skill. Dan di sekolah kita nggak dibekalin, trial and error kan? Iya. Benar-benar. Nah ini aku mau kasih tahu ke teman kunci ya, mungkin teman-teman nggak tahu gitu bahwa ternyata Kak Maya ini adalah seorang love coach, ya kan? Nah kita mau tahu dong sebenarnya kenapa pilih jadi love coach gitu, dan sebenarnya apa konsentrasinya love coach ini gitu? Iya. Nah ini nyambung, jadi 2015 aku nulis buku tentang percintaan. Nah setelah itu banyak banget yang japri, kirim message, terus jadi curhat, konsultasi, dan akhirnya ada satu titik, aku ngalamin lagi tuh, udah nulis buku pada udah powerful banget nih ya. Aku ingat banget mungkin 2018 itu aku kena lagi, dan sebagai seorang penulis ada idealisme dong. Kan aku udah nulis, kok gagal lagi sih dalam percintaan gitu kan. Dan sempat kayak merasa, kok malu ya, karena kayak nggak walk the talk gitu ya, cuma bisa nulis tapi prakteknya masih kacau balau. Nah tapi dulu juga aku punya pressure bahwa idealnya udah bisa nikah nih. Waktu itu masih berpikir seperti itu, minimum nggak single. Tapi setelah nulis buku ini, aku vakum single cukup lama, dan itu membuat aku sempat cemas karena aku menganggap diri aku kok nggak bisa ya, padahal aku udah menguasai skill ini kayaknya. Nah akhirnya aku mencari coach
yang senior urusan percintaan. Tapi di Indonesia masih jarang sekali. Jarang banget. Adanya mungkin psikolog atau psikiater, tapi yang aku butuhkan tuh bukan konsultasi soal kesehatan mental tuh waktu itu. Nah, aku dapat beberapa coach itu, ada yang dari Amerika, di Australia. Nah, waktu pandemi aku menjadi klien sebenarnya awalnya. Nah, tapi karena biayanya cukup tinggi ya Kak ya. Jadi satu sesi coaching aja itu kalau dirupiahin kira-kira 50 juta. Tapi aku ambilnya yang lebih pendek ya. Aku invest banyak banget karena aku ngerasa kok aku udah miserable banget nih urusan percintaan, dan itu ngaruh ke urusan karir loh. Karena aku jadi merasa selalu insecure dan minder gitu kan. Nah, aku berguru sama coach, dan supaya aku nggak merasa bersalah karena investnya aku besar banget. Apalagi kalau orang nanya, ngapain? Oh, mau tentang cinta. Hah, untuk cinta bayar segitu mahal. Mau mah upgrade ilmu soal karir gitu kan. Nah, akhirnya aku bilang sama coach setiap kali mau konsultasi, aku pengen jadi klien, tapi yang paling penting aku mau belajar ilmunya. Siapa tahu setelah ini aku bisa bantu yang lain, supaya ibaratnya ilmunya nggak sia-sia. Nah, akhirnya aku jadi love coach, dan aku terus belajar, kira-kira ada 10-20 love coach senior ya. Dan aku mempelajari ada apa sih. Ternyata di Amerika pun banyak sekali ya yang urusan cintanya tuh struggle. Jadi kenapa aku jadi love coach, awalnya jadi klien, dan aku ngerasa, oh ternyata aku tadinya berpikir bakal dikasih nasihat nih. Ternyata enggak. Jadi aku banyak dikasih PR, dan PR-nya aku suka banget. PR-nya itu contohnya ya, ingin relationship yang seperti apa. Memang sih rasanya simple, tapi mereka punya panduan, dan itu membuat aku excited banget. Justru bukan untuk mencari jodoh nih, tapi untuk menemukan diri aku seperti apa sih. Iya, terus menemukan akarnya di mana, dan akhirnya aku ketemu akarnya di mana. Walaupun setelah coaching masih tuh akhirnya aku coba online dating. Online dating juga nggak bisa ya, nggak berhasil. Ya sempatlah deket dengan beberapa orang yang sampai lama, dan ini pasti jadi nih, pasti jadi. Tapi kok udah 8 bulan nggak nembak-nembak ya. Terus akhirnya aku maju dulu. Kita mau kemana sih gitu ya. Terus akhirnya ada yang kandidat tuh bilang seperti ini, kamu adalah sahabat terbaikku. Hah, sahabat doang? Udah GR nih. Aku udah GR. Nah, aku ingat banget di pandemi itu, mungkin terisolasi ya. Aku ingat di satu hari, aku tuh benar-benar mungkin udah frustrasi banget. Terus aku nangis ya. Nangisnya tuh lebih begini loh. Kok harus begini mulu sih ya? Kenapa mentok mulu urusan percintaan? Dan di saat itulah aku kayak, oke, udah cukup ya. Udah nggak usah lagi melakukan hal yang sama nih. Polanya udah bertahun-tahun seperti ini, capek banget. Nah, singkat cerita di saat itu justru aku mulai pulang ke diri aku sendiri sih. Dan aku berjanji saat itu, udah sendiri pun nggak apa-apa kok. Nggak usah maksa harus punya jodoh. Ya. Nah, setelah itu ada terjadi sesuatu, tapi nanti aku ceritain nanti ya. Iya, itu intinya di saat kita nggak nuntut, justru apa yang kita butuhkan itu bisa terjadi. Itu yang aku rasakan sih. Emang terkadang gitu ya, ketika kita let go gitu ya, atau mengikhlaskan apa yang udah kita ambisi gitu, mungkin malah dapat gitu ya. Benar-benar iya. Tapi ya benar kayak kamu bilang, untuk bisa sampai di stage let go itu juga kan nggak gampang ya Mbak ya. Betul. Dan kadang kita perlu titik yang paling berat ya. Dan aku udah waktu itu kan ngalamin tuh yang di saat yang aku sampai nangis-nangis. Nangisnya tuh lebih gimana sih, frustrasi tuh. Kayak mungkin orang belajar sepeda, udah coba dengan cara yang benar, masih jatuh lagi. Nah, jadi balik lagi kalau soal jadi love coach, sebenarnya karena aku udah merasakan banget manfaatnya, dan di Indonesia aku merasa sangat sedikit sekali, dan ada pun itu love coachnya cowok gitu ya, dan kayaknya gimana ya, kurang nyaman juga gitu ya. Nah, udah kurang lepas mungkin ya kalau dari perempuan. Benar. Dan ya betul, jadi akhirnya aku menyadari aku kayak perlu upgrade, dan untuk lompat waktu itu bukan berarti aku udah dapet pasangan juga ya, belum juga. Jadi aku memang belajar untuk menemukan pola kesalahan aku apa. Nah, dari situ aku mulai merasakan banyak sekali perubahan dari coaching sih, love coach. Nah, ngomongin ini ya tentang
beragam kisah cinta gitu yang mungkin pernah kamu tangani gitu ya. Apa sih sebenarnya kalau saat ini tren percintaan yang hangat atau yang lagi hits lah? Iya, yang lagi hits ya. Seingat aku waktu sebelum pandemi yang lagi hits banget itu urusan perbucinan ya, Iya, bucin. bucin Iya, ya. dan aku sampai bikin IG live series bahas tentang bucin. Bucin. Iya, gimana supaya healing dari bucin. Dan setelah itu yang aku lihat tren sekarang ya, ada juga istilah yang pelakor ya, dan itu dulu udah ada dari dulu sih, di buku pun aku sudah tulis. Tapi belakangan trennya agak berubah nih Kak. Jadi dulu orang malu kan kalau misalkan melakukan hal seperti itu. Tapi kalau sekarang tuh ibaratnya tuh kayak semacam nggak selalu memalukan kok. Ini hak saya untuk menemukan kebahagiaan. Dan aku menemukan banyak teman-teman perempuan yang sebenarnya dia sangat cantik dan pintar, lalu karirnya juga bagus, tapi terjebak dalam hubungan terlarang ya kalau menurut aku ya. Dan anyway itu pun untuk keluarnya tuh nggak bisa pakai logik lagi loh, cuma ngikutin emosi. Nah itu yang aku rasa salah satu tren. Terus selain itu tren yang sering kita dengar dan lihat di Instagram itu ini ya, mencintai diri sendiri. Dan buat aku itu bagus banget sih, maksudnya bagus. Nah hanya saja mungkin pengetahuan kita kan masih minim ya. Kita mensalahartikan self love itu bukan hanya sekedar mencintai diri sendiri, misalkan beli makanan yang kita suka, lakukan apapun yang kita mau. Sebenarnya nggak seperti itu. Self love yang paling kuat itu adalah benar-benar saat kita lagi di sendirian di satu ruangan, lalu kita bisa merasakan nih, kok saya cemas lagi ya, mulai nggak enak nih, perasaan saya nggak enak. Terus kita di depan cermin lihat tubuh kita, sebenarnya kita nggak suka, tapi kita bisa bagaimanapun juga saya sayang sama tubuh saya. Sebenarnya self love harus seperti itu, nggak cuman keluar cari barang, tapi lebih menerima diri. Tapi finding yourself lah ya. Iya. Oke, nah terus ada juga satu lagi yang menurut aku sering banget nih ya kedengeran gitu, itu adalah perihal love language ya. Nah itu gimana Mbak menurut kamu? Betul. Nah yang love language juga salah satu yang aku pelajari ya selama menjadi love coach, dan aku cari tahu sekilas sih, belum baca selesai bukunya. Gary Chapman itu kan seorang peneliti ya. Jadi dia meneliti kenapa ya kok di Amerika banyak sekali kasus-kasus suami istri bercerai. Dia melakukan penelitian bertahun-tahun dengan ribuan responden, dan ternyata Gary Chapman menemukan nih, ternyata yang membuat pasangan itu nggak cocok atau cerai itu bukan soal ekonomi, bukan soal misalkan perbedaan apa gitu ya, nilai, tapi ternyata cara mengekspresikan bahasa cinta. Karena nggak nyambung, nggak saling mengenal, akhirnya sering salah paham tuh. Dan memang di Indo lagi mulai hits nih tentang bahasa cinta. Jadi justru kalau love language-nya nggak dipahami, akhirnya kita berasumsi nggak cocok nih gue sama dia gitu ya. Iya, jadi kalau menurut aku sebenarnya setelah aku pelajari love language, akhirnya aku menemukan love language ini sangat bagus. Kan ada 5 ya? Iya. Ada 5. Nah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya gimana menerapkan 5 love language itu ke diri kita sendiri dulu. Jadi balik lagi self love. Jadi semuanya tuh penting. Misalkan kasih hadiah ke diri kita sendiri. Kasih kata-kata yang positif. Yang bagus ya. Ya, nah nanti kalau kita udah berlatih 5 ini, kita akan nemu nih, oh saya ternyata sukanya ini deh, saya suka kata-kata atau saya suka action. Itu ketahuan kalau lagi sedih tuh lebih sukanya dikasih hadiah atau dikasih ditemenin gitu kan. Ya. Nah setelah kita mengenal, kita akan lebih mudah memahami orang lain. Sebenarnya itu sih kalau menurut aku ya. Jadi bukan soal misalkan, oh ya karena saya bahasa cintanya hadiah, saya hanya akan cari pasangan yang kasih hadiah. Enggak juga. Tapi justru kita lebih fleksibel setelah belajar bahasa cinta, dan 5-5-nya kita semua butuh. Jadi kalau kan haluan banyak-banyak ya, banyak juga kan. Kalau dari John Gray, aku belajar sama John Gray, love coaching, menurut Mars Venus itu semua kita butuh.
Kita butuh, jadi nggak ada tuh yang dominan apa. ya, dia cuman sukanya dikasih hadiah, yang ini sukanya betul. quality time, berarti enggak ya. Sebenarnya Ya, semuanya 5 ini kebutuhan dasar juga betul gitu. betul semuanya. Oke. Tapi yang paling penting itu jangan menunggu orang untuk memenuhi bahasa cinta itu. Kita penuhi dulu sampai kita penuh nih, tangki kita penuh. Jadi ibaratnya dulu aku sudah praktekkan ya. Aku selalu dari SMP ya, aku berharap kalau Valentine tuh ada yang kasih bunga. Kayaknya kasihan banget ya, aku nggak pernah dapat bunga gitu ya. Akhirnya di satu kali ulang tahun, aku beli bunga buat diri aku sendiri. Nah ini aku belajar juga tentang how to date yourself ya, kencani dirimu sendiri. Jadi lakukan apapun yang kamu harap satu orang akan lakukan ini ke kamu. Jadi misalkan aku berharap nih dapat bunga, nggak usah nunggu ada seseorang yang kasih bunga. Kasih aja untuk diri Iya, hadiahnya jadi sendiri, termasuk cincin. Nah, cincin ya, ini aku, jadi aku ingat banget. Kenapa pengen menikah? Terus akhirnya jujur. Oh iya, kayaknya pengen ada punya cincin, kayaknya bisa begini gitu. Aku ingat banget satu kali, aku ke toko aku beli cincin. Terus sebenarnya dalam hati sempet gini sih, duh, kasihan banget ya gue, desperate banget, sampai beli cincin buat diri sendiri. Nah, tapi waktu itu aku ngetes sih. Sebenarnya apa yang aku mau dari relationship? Apa hanya soal cincin? Cincin aku bisa beli sendiri kok. Terus apalagi yang lain gitu ya. Nah dari situlah aku semakin berkurang level bucinnya. Dan itu akhirnya sangat bermanfaat banget ketika akhirnya aku punya pasangan. Aku nggak terlalu nuntut. Dan itu membuat hubungan kita rileks banget. Tapi bayangin kalau dulu aku punya harapan pengen punya bunga gitu dari pasangan aku. Kalau dia nggak kasih, kita akan merasa kok saya nggak disayang. Tapi aku udah tahu pas udah beli bunga biasa aja ya. Ternyata aku bukan itu love language-nya, bukan bunga. Nggak harus sama dengan di film-film. Oke, jadi ketika kita udah mendapatkan fulfillment, akhirnya kita nggak terlalu nuntut macam-macam juga ya. Betul. Iya. Oke, sebuah ilmu ya buat teman kunci. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Mungkin ada ya teman kunci yang lagi proses pendekatan gitu ya. Nah sekarang ada nggak sih tipsnya Mbak Maya, gimana nih caranya kita tahu ini kayaknya oke nih untuk dilanjutkan gitu. Oh ini ternyata dia nggak ada rasa nih gitu. Itu tuh bisa kita takar nggak sih? Iya. Yes. Nanti silakan baca di 31 Lessons. Jadi kalau aku punya satu rumus ya bahwa guy is very simple. Terus kita juga sangat simple. Kalau kita memang suka dengan seseorang, biasanya ada satu rumus ya kan, konsisten. Pokoknya konsisten aja. Itu udah satu ciri-ciri. Lalu nggak ada tuh yang namanya on off seperti itu ya, on off kayak suka-suka dia, ada musimnya. Dan yang paling penting adalah kalau kita mau tahu nih ya, ini cocok atau enggak, kita harus cek dulu ke diri kita. Cek dulu ya, kita sudah merasa aman belum dengan diri kita sendiri. Jadi saya mau sama dia karena apa nih? Karena nggak ada pilihan lain atau karena saya kesepian. Nah, jadi buat yang lagi pendekatan, kalau aku boleh share, aku menerapkan yang namanya mindful dating. Mindful dating itu jadi fokus dengan yang sekarang. Nggak usah bandingin sama mantan kita yang dulu. Nggak usah lompat ke masa depan. Karena dulu aku sering lompat ke masa depan nih. Contohnya ya, baru deket nih sama cowok. Aku saking ekstrimnya ya, aku tuh sampai udah bayangin. Oh, nanti kalau punya anak siapa ya? Nama belakangnya. Ingat masih PDKT ya. Ya, jadi mindful dating itu fokus dengan saat ini. Lalu lebih mindful soal ekspektasi. Lalu prinsipnya satu untuk yang lagi dating, jadi explore more, expect less. Itu aja sih. Jadi eksplorasi. Kita tuh lagi eksplorasi, dan kalau untuk perempuan ada beberapa rahasia sih sebenarnya yang bisa kita praktekkan, karena perempuan tuh emosional banget kan. Jadi aku juga belajar dari coach aku, dari guru aku ya, kalau lagi PDKT, masih PDKT ya, belum status jadian, usahakan punya kandidatnya lebih dari satu. Wah, yes. Ya guys. Namanya circular dating, jadi harus circular. Jadi gitu. Ya, beda ya, bukannya berarti dia kok mau sama semua cowok mau deket lah, kan lagi explore. Ibaratnya mana yang serius saya pilih. Nah, jadi circular dating itu penting. Lalu tugasnya cewek itu satu, harus jadi yang paling happy tanpa harus nunggu ada pasangan. Nah, tugasnya cowok adalah
gimana menunjukkan konsistensi. Itu aja sih. Maskulinitasnya tuh dengan effortnya. Jadi pemburunya si cowok, jangan kebalik. Karena kan kalau dulu aku si maskulin ya. Aku dulu pemburu tuh. Pemburu. Jadi cowok-cowok yang aku attract tuh banyak kan cowok-cowok feminin. Nah, akhirnya aku putar, nggak gampang sih ya Kak. Karena awalnya kan aku sangat independen. Aku nggak sabaran. Jadi aku nggak bisa mindful tuh. Jadi kalau baru udah 3 bulan PDKT nggak jelas, aku tuh kayak udah mulai cemas. Mau kemana sih? Gitu. Jadi sering dengar ya mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, aku udah nggak nanya seperti itu lagi. Dan itu nggak perlu ditanyakan. Karena biarlah perilaku dan perbuatan yang membuktikan. Sebenarnya teman-teman perempuan nggak usah nanya tuh. Kamu serius gak sih sama aku? Sebenarnya lihat aja perilakunya serius gak? Jadi kita nggak usah tebak-tebak buah manggis juga tapi ya. Kita lihat aja lalu kita tanya. Tanyanya tapi lebih pertanyaan terbuka sih. Kalau buat kamu apa sih relationship yang ideal for you? Bukannya kita ya. Kalau menurut kamu kita tuh apa? Tapi kita tanya, kalau kamu sukanya yang seperti apa sih, relationship yang seperti apa? Gitu. Ingat ya guys, circular dating. Ya, circular dating. Explore ya kan? Explore more. Jadi mingle sebanyak-banyak ya. Mingle Jangan fokus dengan satu, kecuali kalau udah ada yang konsisten. Jadi konsistensi itu yang ditunggu ya. Iya. Tapi banyak aku sendiri nggak bisa sih. Aku tuh kayak merasa bersalah, kayak nggak boleh dong kok. Udah ada satu gebetan deket juga sama gebetan lain, kayak ada cadangan gitu kan. Nah, tapi itu nature-nya perempuan tuh kalau udah hanya satu, kita tuh kan jiwa nurturing kita tinggi. Dan ini kecenderungan juga nih, kecenderungan kita karena jiwa keibuan perempuan tuh ada ya. Kita seringkali lupa bahwa kita tuh bukan ibunya si cowok. Kita sering pengen nurturing gebetan secara berlebihan. Nah, cowok merasa kok jadi kayak ini ya, berlebihan banget. Nah, terus apa tantangan kamu menjadi seorang love coach? Ya, tantangan sebagai love coach ya. Pertama adalah untuk bisa selalu walk the talk dalam arti karena aku harus menjadi ini ya, bukan harus sih, nggak ada keharusan. Tapi aku merasa aku perlu praktekin dulu. Nggak harus buktiin hidup aku jadi sempurna, nggak. Tapi minimum aku menjalani prosedur-prosedurnya. Ya, terus yang kedua itu adalah challenge-nya adalah kecenderungan orang dalam percintaan selalu pengennya instan. Lalu maunya minta nasihat. Nah, tapi buat aku nggak ada shortcut dan nggak ada formula yang berlaku untuk semua orang. Sehingga aku sering ketemu orang yang nanya pendapat gitu ya. Kalau menurut kamu aku lanjut kan nih sama dia? Itu pertanyaan yang susah untuk dijawab. Bahkan nanti kalau ada fase-fase ketika misalkan putus atau enggak nih sama dia, harus dia yang jawab. Tapi coach itu bisa memberikan panduan berupa pertanyaan. Jadi kita nggak banyak kasih nasihat. Ya, challenge-nya adalah bagaimana membantu coachee atau klien kita untuk mandiri. Bukannya malah jadi dependent terus nyari kita dikit-dikit minta pendapat. Awal-awal nggak apa-apa sih ya, karena awal-awal aku juga dipandu sih sama coach aku. Misalkan first date itu, ini rumus yang aku juga baru tahu ya. Jadi kencan pertama nggak boleh lebih dari 45 menit. Nah, tapi ada yang mungkin nggak percaya, nggak semua orang percaya formula ini. Tapi waktu itu karena aku tipe yang ya udahlah manut aja deh. Walaupun dalam hati tuh aneh banget sih, kok cuma 45 menit. Tapi itu aku lakukan loh, dan ternyata beberapa formula itu works. Nah, kenapa? Karena ternyata itu membantu aku untuk expect less. Jadi jangan terlalu buru-buru mau langsung seharian 5 jam baru kencan pertama. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi tidak ada formula yang tepat ya. Betul. Karena setiap orang punya formulanya masing-masing. Bener-bener, gitu ya. Jadi kamu sebagai love coach justru membantu kita gitu ya untuk mencari formula itu gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang gitu ya, kita tadi udah bahas tentang love coach gitu ya, tentang 31 guys gitu ya. Nah, sekarang kita akan kasih sebuah tantangan. Kalau dikunci, tantangannya ada di sini. Oh, aku suka tantangan nih.
Iya nih. Silahkan. Terus ini aku ambil nih. Kamu Boleh ambil berapa? Satu. Oh, satu aja ya. Satu, terus nanti dibaca. Oke, ini ya. Ini lucu. Waduh, ini door prize-nya apa nih? Gadget seri terbaru. Malah kita nih yang dapat door prize ya kan, dapat buku ini ya kan. Oke. Aku bacain ya. Oke. Hai Kak, boleh gak share cerita cinta kamu sama pasangan yang sekarang? Wow. Banyak nih, yang mana loh? Nggak deh ya. Pasangan aku sekarang ceritanya lucu banget nih. Sekalian aku cerita ya. Aku khusus sama teman-teman kunci. Aku sih udah sering cerita sama teman terdekat, tapi aku belum pernah cerita sama media lain sebenarnya. Jadi ceritanya gini, masih ingat yang tadi aku cerita yang ada satu malam yang aku nangis-nangis tuh ya. Nangis dan kayak udah give up banget urusan percintaan. Itu aku ingat tahun 2020. 2 minggu sebelum pandemi. Ya. Nah, malam-malam aku udah frustrasi online dating kok failed mulu, ketemunya yang aneh-aneh, ajaib-ajaib gitu ya. Nah, akhirnya di satu malam, jam 10:30 malam, aku tuh berikrar ke diri sendiri. Oke, Mai, enough ya. Nggak apa-apa kok, sendiri is okay. Ya, bisa pindah ke planet lain mungkin. Atau pindah ke benua lain, tapi itu memang lari. Nah, tiba-tiba kira-kira 5 menit kemudian aku turun dari kendaraan. Itu udah malam-malam banget ya, karena mungkin ya udah deh, waktu kita juga habis buat kesibukan, sampai nggak ada waktu lagi untuk cari jodoh yang tepat. Nah, malam-malam tiba-tiba ada satu ibu yang aku nggak kenal di dekat rumah ya. Dia tuh pakai masker, ketutup banget, terus kepalanya dipakein shower cap. Malam-malam 10:30 malam lumayan dong. Terus tiba-tiba dia teriak, Dek, kamu udah kawin belum? Terus padahal aku baru berjanji kan, oke, enough ya, nggak usah jodoh cinta-cintaan lagi. Ketemu ibu yang nanyanya gitu lagi dan membuat aku kayak, aduh, ada apa sih ini? Kenapa semua orang selalu bertanya soal jodoh aku terus? Singkat cerita, akhirnya ibu itu mau kenalin dengan satu orang gitu ya. Dan aku udah merasa, udahlah, udah cukup percomblangan, udah terlalu sering. Nah, terus 3 hari kemudian orang itu kontak aku, dan ya udah pendekatan. 2 minggu pandemi, lost lagi kan. Dan aku makin frustrasi karena tuh kan, mentok lagi kan. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya kira-kira 1,5 tahunan kita deket, terus akhirnya abis itu kita nikah. Dan berawal dari itu sih, justru yang tadi aku bilang, karena udah nggak nuntut. Udah ikhlas gitu ya. Iya, jadi ini pasangan aku ini ya pasangan cerita cinta pandemi sih ya. Maksudnya pandemi, dia juga sibuk banget. Jadi kalau nggak ada pandemi mungkin dia juga nggak kepikiran cari jodoh. Jadi kita berdua tuh kayak ketemu di saat yang tepat. Dan kita juga banyak sekali kemiripan. Dan anehnya waktu jalanin hubungan sama suami aku ini, kita nggak seperti yang sebelum-sebelumnya tuh yang kayak cinta monyet gitu ya. Ini datar banget, dan sempet sih aku mempertanyakan ya, ini sebenarnya hubungan yang sehat gak sih ya? Nggak pernah berantem, persiapan pernikahan pun nggak ada konflik sama sekali. Tapi akhirnya aku bersyukur sih, karena setelah menjalankan inner work, memperbaiki diri, nah akhirnya aku bisa attract yang memang udah mature. Karena aku pengen yang udah mature ya, personality ya. Karena aku pernah deket dengan berbagai cowok yang suka ngambek, drama. Iya, jadi selalu aku yang menghibur. Nah, ini so far akhirnya pasangan aku ini yang aku mantep banget. Tapi tetap aku bawa dalam doa juga ya. Jadi aku juga karena udah berapa kali mengalami kegagalan, 30-an kali, tetap ada takut sih. Takut juga sih ada. Tapi justru di sini aku nggak terlalu nuntut, lebih relax dan mengalir. Itu sih cerita tentang pasangan ya. Jadi pada akhirnya ya kan. Iya. Cuman ya terima kasih kepada ibu itu, Tante Macomblang. Jadi masih kenal nih sampai sekarang sama Tante Macomblang ya. Masih. Dan kalau nggak ada tante kita nggak pernah. Out of nowhere, emang kita tuh nggak pernah tahu sih ya. Random banget. Dan ternyata start dari kita memulai perubahan dari diri gitu ya. Akhirnya kita attract a good vibe juga gitu ya. Betul. Jadi kalau orang kan suka nanya kan, kenal di mana?
kenal di jalanan sih. Kan kita kenalin kan di bawah pohon. Iya, seperti itu sih, Kak. Oke. Nah, kalau kita membahas soal kunci gitu ya. Kemarin kan kamu sebagai alumni Kaizen Writing gitu ya. Padahal jauh sebelum itu kamu udah bikin buku juga gitu. Buku kamu juga well known gitu ya. Terus kenapa kamu mesti repot-repot lagi upskilling gitu? Ya, jadi ini aku sebenarnya udah pernah membaca kisah-kisah penulis dan juga mungkin atlet ya yang sudah pernah mengalami satu titik maksimal, misalkan pencapaian gitu ya. Walaupun aku merasa sebenarnya buku aku nih masih buku inilah belum sampai pencapaian maksimal. Tapi buat aku yang tadinya nggak pernah nulis buku itu buat aku achievement. Dan ternyata untuk melahirkan yang kedua itu tuh ternyata battle-nya aku ngerasain ini ya effortnya tuh cukup tinggi. Kenapa? Karena aku ada idealisme bahwa yang kedua harus lebih bagus nih dari yang pertama. Jangan sampai lebih kurang bagus dari yang pertama. Nah, pressure itu ada sampai akhirnya naskah aku ada numpuk, tapi nggak ada yang tuntas karena nyangkut entah aku tiba-tiba beralih yang ini aja deh. Dan dari dulu kita juga tahu di Indonesia adalah Dewi Lestari adalah penulis yang memang inspiring banget. Dan tahun lalu aku pengen ikut, selalu kehabisan slot ya atau terlambat. Akhirnya aku ingat banget tahun lalu aku message Mbak Di bilang nanti ikut yang nextnya ya, next batch. Itu tuh aku sampai udah nggak tahu ya, udahlah nggak inget lagi. Tiba-tiba mungkin ini memang pas ya. Lagi lihat, akhirnya buka. Itu langsung aku daftar. Dan kenapa aku perlu upskilling? Karena aku merasa ini adalah karya kreatif yang perlu aku persiapkan. Jadi nggak cuman nulis-nulis seperti curhatan, tapi perlu struktur. Makanya aku memilih Kaizen Writing karena kalau mau jadi ahli di satu bidang, kita perlu berguru dengan yang sudah ahli kan. Sudah ahli, betul, setuju. Dan that's why aku udah mantep banget tuh. Aku mau berguru langsung dengan Mbak Dewi Lestari. Jadi emang kamu pengen upskill karena ingin karya kamu lebih dilengkapi lagi gitu ya. Betul. Nah terus buat kunci sendiri, membuat impact itu adalah sesuatu yang krusial gitu. Nyawa kita di situlah gitu ya. Nah kamu tuh juga merasakan seperti itu nggak sih sebagai penulis? Iya banget. Dan dalam dating pun ya, aku merasakan bahwa ketika mengulangi pola yang berulang, yang kurang menyenangkan, ada dua kemungkinan. Memang kita seleranya seringkali salah, atau yang kedua cara kita salah. Sehingga akhirnya kita perlu membuat perubahan. Sehingga aku menulis buku dan menjadi love coach, sebenarnya salah satunya adalah mau bikin perubahan ya. Jadi supaya kita salah satunya keluar dari zona sebagai victim, tapi lebih powerful sebagai life changer atau love changer ya. Nah, sehingga buat aku selaras banget nih. Kalau kita mau hidup kita berubah, kita harus usaha dulu. Kita nggak bisa nunggu lingkungan berubah, tapi kita harus tanya dulu nih, apa ya sumber saya sehingga kok kondisi hidup saya seperti ini. Nah, sehingga buat saya nulis buku itu yang paling penting adalah bukan cuma soal berapa banyak yang beli sih. Tapi ini adalah kita juga coaching diri sendiri ya ketika nulis. Kenapa buku ini penting nih untuk dibaca? Lalu apa sih impact-nya ketika orang baca ini? Itu kan spesifik target ya. Misalkan pengennya sih kalau aku kan nulis buku 31 Guys, setelah baca buku ini pembaca akan merasa bahwa saya nggak sendirian kok. Jadi nggak usah merasa ini akhir dari segalanya. Banyak yang ngalamin juga. Tapi bukan pity party ya. Kita bukannya impact-nya itu yuk kita pity party. Kita adalah korban. Nggak sih. Justru harus keluar dari zona itu. Keluar dari zona itu. Nah, ada nggak sih kamu pernah dapat tanggapan gitu dari pembaca buku kamu gitu yang ternyata emang buku ini benar-benar impactful gitu buat dia gitu. Iya. Pernah. Dan sebelum aku terbitkan buku ini kan jadi sebenarnya sempat ditolak penerbit ya. Jadi aku terbitkan sendiri. Tapi sebelumnya aku tuh riset dulu ke 30 orang teman untuk mereka benar-benar jadi baca. Bayangin mereka jadi pembaca ya. Dan ternyata mereka merasakan ini impactful banget nih. Tapi masih belum lolos tuh waktu itu. Nah terus satu kali ada satu orang
tiba-tiba undang aku di satu acara radio nih. Iya. Ya, radio di nasional lah. Dan aku kan nanya, tahu buku ini dari mana? Karena jarang-jarang gitu ya. Iya. Nah, ternyata dia cerita waktu satu kali dia baru putus cinta, dia lagi di Medan. Lalu dia lagi nangis-nangis gitu. Terus di sebelahnya ada toko buku Gramedia. Terus dia nemuin buku ini. Dan dari baca buku ini dia merasakan jadi ada tenaga untuk bangkit. Nah, lalu dia ceritanya justru pas baru kita ketemu tuh di siaran radio itu. Dan buat aku itu segitu ya efeknya ya. Dan ini kan juga sempat aku publish distribusi di Bali ya. Aku bikin event di Bali. Itu ada beberapa kadang ada pembaca yang dari luar negeri. Makanya aku kalau bahasa Inggris lebih bisa luas ya. Dia juga DM aku. Saya thank you banget karena ada buku ini. Jadi kalau ditanya impact sebenarnya yang buat aku sangat berkesan. Jadi buku ini sebenarnya bisa membantu teman-teman perempuan justru yang baru putus. Jadi aku baru ada beberapa teman perempuan juga umur 20-an yang baru putus dan kadang untuk kasih ngomongan nggak ampuh ya. Jadi akhirnya coba baca buku ini deh, coba nanti kita diskusi ya. Kita diskusi. Setelah ini gitu ya. Dan so far beberapa yang tadinya benar-benar miserable udah bisa bangkit. Dan yang paling menyenangkan buat aku adalah eventnya sih waktu itu sih Kak. Aku ada satu yang paling aku berkesan banget itu aku bikin fashion show. Dan yang jadi model-model itu adalah beberapa tokoh di dalam buku. Tokoh di dalam bukunya. Dan aku pengen justru mereka bangkit bahwa mereka tuh sudah cantik. Mereka bisa jadi supermodel, pragawati gitu ya. Kan biasanya hanya yang cantik-cantik aja. Dan itu kepuasan buat aku sih. Jadi aku justru senang bikin eventnya. Waktu bikin fashion show tuh aku dari belakang aku lihat, aku tahu banget yang ini sempat depresi karena baru cerai. Terus yang ini depresi baru ngalamin abuse relationship. Itu tuh kepuasannya di situ sih, membuat perempuan-perempuan merasa kembali menemukan kepercayaan diri gitu ya. Iya, bisa bangkit sih. Dan satu yang paling aku puas itu ada satu orang yang aku dampingin dan dia salah satu tokoh juga dalam buku. Dia sekarang tuh udah luar biasa deh, glowing banget dan independen. Dan buat aku achievement itu justru ketika orang-orang ini udah nggak lagi kontak aku untuk minta pendapat. Berarti dia udah independen. Aku kadang lihat aja di sosial media, makin cantik. Udah ini nih. Dan kadang ada sih rasa seperti, udah nggak nyari gue lagi nih. tapi ya the session is over. Berarti udah mandiri kan. Berhasil. Ibaratnya kerjaan kamu udah selesai gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin kelas Kaizen Writing gitu ya, apa yang paling kamu ingat ketika di dalam kelas itu? Wah, yang paling ingat ya, buat aku ya, itu sangat berkesan. Jadi image Dewi Lestari buat aku tuh awalnya adalah serius karena bukunya kan serius banget. Iya. Nah tapi sebenarnya teman aku yang alumni juga memang pernah cerita, wah ini banget, gokil banget, orangnya bocor banget. Tapi aku masih merasa masa sih iya. filsuf banget, filsafat banget. Tapi benar nyata yang paling berkesan ya itu di kelas tuh, wah itu lebih Kak Dewi Lestari tuh lebih seperti ini menurut aku, kayak komedian. Jadi ngelucu, ngelawak ya. Nah, tapi isi pembahasannya luar biasa. Ibaratnya rahasia-rahasia dapurnya tuh dibagikan. Sama dia. Ya, yang paling berkesan buat aku dan nancep banget itu ada satu statement dari Mbak Dewi Lestari ya seperti ini. Ide sebagus apapun itu nggak ada artinya kalau nggak tamat, nggak jadi buku. Dan itu kena banget ke aku. Dan pas aku dengar kisahnya Mbak Dewi kan ceritain buku apa yang nggak selesai dan ketunda sampai berapa tahun. Aku sempat jadi ada harapan ya. Oh, seorang Dewi Lestari pun ngalamin seperti itu. Jadi nggak usah merasa, aduh, aku nggak mampu nih di bidang penulisan. Itu yang paling berkesan sih di Kaizen Writing. Masih banyak sebenarnya, tapi yang paling kena ke aku tuh soal tamat. Karena kan Mbak Dewi tuh memang suka pakai istilah yang powerful juga ya. Nah, tamat itu entah kenapa setelah ikut kelas Kaizen Writing itu aku renungin ya, iya ya, harus tamat ini sampai dibikin target rumus-rumus angka kan sama Mbak Dewi kan. Itu berkesan banget buat aku sih. Oke, jadi emang kita harus mengakhiri apa yang kita mulai ya. Ide itu hanya akan ada artinya kalau tamat. Itu yang paling berkesan buat aku sih. Jadi ya yang mau menamatkan karya buat aku ikut Kaizen Writing itu salah satu keputusan tepat.
Oke, jadi biar juga dapat ini ya, refreshment juga Ya, ya, Mbak ya. Oke, kalau begitu Mbak Maya, makasih banget pembahasan kita beragam dan seru banget hari ini gitu ya. Thank you. Mungkin habis ini subscribe kali ya ke Love Coach Maya. Ya, boleh di-subscribe. Kalau mau coaching juga boleh. Oke, thank you banget Kak Maya obrolan kita Thank you hari banget Kak ini. Bunga dan Kunci. Kalau kita boleh mengutip nih ya satu kata dari W.S. Rendra gitu. Bukan seberapa hebat kita, tetapi seberapa bergunanya kita untuk orang gitu ya. Semoga apa yang kita share hari ini juga berguna buat teman-teman Kunci yang menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Oke, thank you ya Mbak. Thank you ya Kak, nice banget.